Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nazwa Aprilia dengan NIM 2403200071. Baik, kita akan masuk pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke pertemuan 3, yaitu perbandingan sistem ekonomi dengan ciri-ciri ekonomi syariah. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perbandingan sistem ekonomi dengan ciri-ciri ekonomi syariah, yang dimana materi ini sangat penting dipelajari karena sistem ekonominya mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia. Cara masyarakat bekerja, mencari uang, berbelanja, menabung, bahkan cara negara mengatur kesejahteraan rakyat, semuanya berkaitan dengan sistem ekonomi. Tanpa sistem ekonomi yang baik, kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur. Bisa terjadi ketimpangan sosial, terus kemiskinan, pengangguran, bahkan penindasan ekonomi. Jadi oleh karena itu setiap negara memiliki sistem ekonomi yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah ini juga menjadi pembahasan yang semakin penting saat ini. Banyak negara mulai melirik ekonomi syariah karena dianggap mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, lebih manusiawi, dan beretika. Pada materi ini kita akan membahas pengertian sistem ekonomi, jenis-jenis sistem ekonomi, perbandingan sistem ekonomi, pengertian ekonomi syariah, terus ciri-ciri ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, serta contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita masuk ke pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi, yang dimana sistem ekonomi ini adalah suatu cara atau aturan yang digunakan oleh negara untuk mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi ini yang dimaksud meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi ini diperlukan karena kebutuhan manusia sangat penting atau sangat banyak. Sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya itu terbatas. Jadi oleh karena itu harus ada aturan agar sumber daya yang ada dapat digunakan dengan baik dan seadil-adilnya. Jadi teman-teman, kenapa sistem ekonomi ini sangat penting? Jadi teman-teman, kenapa sistem ekonomi ini penting?
Karena sistem ekonomi penting ini karena mengatur bagaimana barang itu diproduksi, menentukan siapa yang boleh memiliki usaha, mengatur distribusi kekayaan, menentukan peran pemerintah dalam ekonomi, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau suatu negara itu tidak memiliki sistem ekonomi yang jelas, maka kegiatan ekonomi ini bisa menjadi kacau. Contohnya, harga barang itu tidak terkendali, penganggurannya meningkat, masyarakat itu miskin semakin tertinggal. Masyarakat miskin itu semakin tertinggal. Dan terjadinya ketidakadilan sosial. Karena itulah sistem ekonomi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terus kita masuk ke yang kedua ya teman-teman, yaitu ada kegiatan dalam sistem ekonomi. Yang pertama itu tadi ada produksi, yang dimana produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, petani menghasilkan padi, pabrik membuat sepatu, penjahit membuat produk baju, seperti membuat pakaian. Kenapa produksi itu penting? Karena tanpa adanya produksi, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bayangkan jika kita tidak ada petani yang menanam padi, maka kan masyarakat akan kesulitan dengan adanya atau akan kesulitan mendapatkan makanan, beras untuk konsumsi kita. Beras kan itu salah satu makanan yang wajib kita makan ya teman-teman. Jadi dalam ekonomi syariah ini kegiatan produksi itu itu tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan apa yang diperhatikan. Yang pertama itu kendalalan produknya, terus manfaat bagi masyarakat itu apa, dan tidak merusak lingkungan. Misalnya seorang pedagang makanan tidak boleh menggunakan bahan berbahaya hanya agar untung lebih besar. Yang kedua, distribusi, yang dimana distribusi ini adalah kegiatan masyarakat, kegiatan mengeluarkan barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya, distributor itu mengirim sembako ke pasar, pedagang menjual pakaian kepada masyarakat, dan kurir mengantarkan barang belanjaan online. Jadi kenapa distribusi ini penting? Karena barang yang diproduksi tidak akan bermanfaat jika tidak sampai kepada masyarakat. Contohnya beras yang dipanen petani tadi harus dikirimkan ke pasar
agar dapat dibeli oleh masyarakat. Jadi dalam ekonomi syariah ini teman-teman, distribusi itu harus dilakukan secara adil dan tidak boleh ada penimbunan barang karena dapat menyebabkan harga naik dan merugikan masyarakat. Contohnya, ada pedagang yang menyiapkan banyak minyak goreng agar stok di pasar itu berkurang, lalu menjualnya dengan harga yang mahal, harga yang tinggi. Tindakan ini kan pasti tidak dibenarkan dalam Islam ya teman-teman. Terus selanjutnya ada konsumsi, yang dimana konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya itu kita makan nasi, terus memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli buku. Nah, itu beberapa contoh kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi konsumsi dalam Islam ini atau konsumsi dalam ekonomi syariah ini adalah harus dilakukan secara halal, secara tidak berlebihan, dan tidak boros. Jadi Islam melarang perilaku berlebihan atau hidup terlalu mewah ya teman-teman. Contohnya lagi, membeli barang mahal hanya untuk pamer kepada orang lain, termasuk perilaku yang tidak baik. Dalam Islam diajarkan bahwa hidup sederhana itu dan menggunakan harta secara bijak, secara sewajar-wajarnya. Terus selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sistem ekonomi, yang dimana secara umum terdapat beberapa sistem ekonomi di dunia, yaitu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis, ada sistem ekonomi campuran, dan ada sistem ekonomi syariah, yang dimana sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat turun-temurun. Biasanya itu sistem ini terdapat pada masyarakat pedesaan atau suku-suku tertentu. Jadi ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini dia menggunakan alat sederhana. Misalnya dalam sistem ini masyarakat masih menggunakan alat tradisional. Contohnya membajak sawah menggunakan kerbau. Terus menangkap ikan itu menggunakan jalar sederhana. Jadi hal ini itu membuat hasil produksi ini tidak terlalu banyak. Yang kedua itu ada produksi untuk kebutuhan sendiri, yang dimana barang yang diproduksi biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Contohnya misal petani menanam sayur untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual besar-besaran. Dan yang ketiga ada teknologi masih rendah, karena teknologi yang digunakan sederhana maka proses produksinya berjalan lambat. Artinya hasil panennya sedikit, terus pendapatannya rendah dan sulit berkembang. Jadi kelebihan sistem tradisional ini ialah hubungan sosialnya yang erat.
masyarakat biasanya saling membantu dan bergotong royong. Contohnya, warga desa membantu tetangga saat panen. Terus ada lingkungannya lebih terjaga, yang dimana karena belum banyak mesin dan industri besar, jadi kerusakan lingkungan itu lebih sedikit. Kekurangan sistem tradisional. Adapun kekurangan sistem tradisional yaitu sulitnya berkembang karena teknologi rendah dan produksinya kecil. Pendapatannya rendah. Kenapa pendapatannya rendah? Karena masyarakat masih sulit meningkatkan kesejahteraan. Dan kita masuk yang kedua itu ada ekosistem sistem ekonomi kapitalis, yang dimana sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menjalankan usaha dan memiliki kekayaan. Dalam sistem ini pemerintah hanya sedikit ikut campur. Sistem kapitalis ini berkembang di negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Terus kita ke ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yang dimana yang pertama itu udah hak milik pribadi yang sangat diakui. Artinya setiap orang bebas memiliki rumah, memiliki tanah, perusahaan, dan kekayaan lainnya. Pemerintah tidak banyak membatasi kepemilikan individu. Penjelasannya karena dalam sistem ini seseorang bisa memiliki perusahaan besar dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Misalnya seseorang mendirikan perusahaan teknologi lalu menjadi miliarder. Hal ini dianggap wajar karena dalam ekonomi kapitalisme. Yang kedua, kebebasan berusaha, yang dimana masyarakat bebas membuka usaha apa saja. Contohnya, membuka toko, membangun pabrik, membuat perusahaan online. Kebebasan ini membuat masyarakat lebih kreatif dan inovatif. Namun jika tidak diawasi, kebebasan tersebut bisa menyebabkan persaingan tidak sehat. Misalnya perusahaan besar menghancurkan usaha kecil dengan harga yang terlalu murah. Itu tidak bagus. Jadi yang ketiga itu ada persaingan bebas, yang dimana perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Dampak positifnya itu kualitas barang meningkat, harga bisa lebih murah, dan inovasinya berkembang. Dampak negatifnya itu ada perusahaan kadang hanya menikmati keuntungan tetapi tanpa memikirkan kesejahteraan pekerja. Contohnya, memberikan upah rendah agar keuntungan perusahaan itu besar. Terus yang keempat ada motif utama adalah keuntungan. Jadi tujuan utama kegiatan ekonomi kapitalis ini adalah mencari laba besarnya.
Untuk penjelasannya, dalam sistem ini keuntungan menjadi fokus utama. Kadang moral dan etika itu diabaikan selama menghasilkan uang. Jadi misalnya iklan yang menipu konsumsi demi meningkatkan penjualan. Terus kita masuk ke yang ketiga, yaitu sistem kelebihan. Kita masuk ke kelebihan sistem ekonomi kapitalis, yang dimana pertama itu mendorong kreativitas karena ada persaingan perusahaan terus menciptakan produk baru. Contohnya perkembangan teknologi smartphone yang sangat cepat. Terus yang kedua, produksinya itu lebih efisien, yang dimana perusahaan berusaha memproduksi barang dengan cepat dan murah. Terus yang ketiga ada banyak pilihan barang, yang dimana konsumen memiliki banyak pilihan produk ketika membeli suatu produk. Terus kita masuk ke setelah kelebihan sistem kapitalis, kita masuk ke kekurangan sistem kapitalis, yang dimana ada kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial yang tinggi ini orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin atau semakin sulit berkembang. Penjelasannya, karena modal yang dimiliki kelompok tertentu, terus maka keuntungan juga lebih banyak dinikmati orang kaya gitu, teman-teman. Akibatnya terjadi ketimpangan ekonomi. Yang kedua ada monopoli, yang dimana perusahaan besar bisa menguasai pasar. Misalnya saat ada satu perusahaan dia menguasai hampir seluruh penjualan, sehingga usaha menengah kecil itu sulit untuk bersaing. Yang ketiga ada eksploitasi pekerja, yang dimana pekerja kadang diperlakukan tidak adil demi keuntungan perusahaan. Misalnya ada jam kerja terlalu panjang, terus gajinya rendah, dan hak pekerja tidak diperhatikan. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, ada sistem ekonomi sosialis, yang dimana sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Jadi dalam sistem ini negara memiliki kekuasaan besar terhadap ekonomi. Kita masuk ke ciri-ciri sistem sosialis, yaitu negara negosiasi. Yang pertama ada negara menguasai alat produksi. Jadi seperti pabrik besar, tambang, dan perusahaan penting itu dimiliki oleh negara. Tujuannya agar kekayaan negara digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama. Namun kadang pemerintah menjadi terlalu dominan. Namun terkadang pemerintah itu menjadi terlalu dominan ya teman-teman terhadap kepentingan masyarakat bersama ya. Terus yang kedua ada pemerintah mengatur harga dan produksi, yang dimana pemerintah menentukan jumlah barang yang dikeluarkan, harga barang, distribusi barang,
Dan selain itu, hal ini kan dilakukan agar harga tetap stabil dan masyarakat miskin tetap bisa membeli kebutuhan pokok. Yang ketiga, ada pentingnya bersama diutamakan. Kepentingan bersama itu lebih diutamakan. Dalam sistem ini, kesejahteraan masyarakat dianggap lebih penting daripada keuntungan pribadi. Terus kita masuk ke kelebihan sistem sosialis, yang dimana pemerataan pendapatan lebih baik. Maksud dari pemerataan pendapatan lebih baik ini karena negara mengatur distribusi kekayaan. Terus yang kedua, kebutuhan pokoknya lebih terjamin. Maksudnya itu pemerintah menyediakan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Selain kelebihan sistem sosialis, kita masuk juga dengan kekurangan sistem sosialis, di mana kreativitas kurang berkembang. Maksudnya karena semuanya diatur oleh pemerintah, maka kreativitas ini kurang berkembang, teman-teman. Terus yang kedua, kebebasan individu terbatas. Masyarakat tidak bebas menjalankan usaha karena masih diatur oleh pemerintah. Terus kita masuk ke materi yang keempat, ada sistem ekonomi syariah, yang dimana sistem ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam. Dasar utamanya itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang dimana ekonomi syariah ini tidak hanya membahas keuntungan materi, tetapi juga moral, kejujuran, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah ini, manusia bukan pemilik mutlak harta, tetapi semua harta pada kebaikannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik. Terus kita masuk ke tujuan ekonomi syariah, yang dimana mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah ini tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga mengejar keberkahan akhirat. Penjelasannya itu seseorang boleh kaya dalam Islam, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk keadilan. Yang kedua, mewujudkan keadilan, yang dimana Islam melarang penindasan ekonomi. Contohnya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Terus yang ketiga, mengurangi kemiskinan. Maksudnya itu mengurangi kemiskinan ini melalui zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan dalam Islam mengajarkan kepedulian sesama sosial terhadap masyarakat miskin. Terus kita masuk ke ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama itu ada berlandaskan ketuhanan. Artinya itu seluruh kegiatan ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, dalam ekonomi syariah mencari uang bukan sekedar
untuk hanya tetapi sekedar untung. Dalam ekonomi syariah, mencari uang itu bukan hanya sekedar, tetapi untuk kaya, tetapi juga sebagai ibadah. Karena itu, kita tidak boleh menipu, tidak boleh curang, dan tidak boleh korupsi. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Semua pihak harus mendapatkan hak secara adil. Maksudnya, penjual tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan pembeli. Majikan juga harus memberikan upah yang layak kepada pekerja. Yang ketiga itu adalah melarang riba, yang dimana riba ini adalah tambahan dalam pinjaman yang memberatkan orang lain, memberatkan masyarakat. Maksudnya Islam melarang riba karena membuat orang miskin semakin terbebani. Contohnya, pinjaman berbunga tinggi yang terus-menerus bertambah. Terus yang keempat ada mengutamakan kehalalan, yang dimana barang dan usaha itu harus halal. Contohnya usaha makanan halal diperbolehkan, sedangkan menjual minuman keras itu dilarang. Yang kelima, adanya zakat. Zakat itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Terus ada tidak boros. Islam mengajarkan hidup sederhana. Maksudnya menghambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting, termasuk perilaku yang tidak baik, teman-teman. Terus kita masuk ke penerapan ekonomi syariah di kehidupan sehari-hari, misalnya bank syariah. Bank syariah ini kan tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Maksudnya itu jika usaha untung, maka keuntungan itu dibagi bersama. Jika rugi, maka risiko juga ditanggung bersama. Kalau rugi ya rugi bersama, kalau untung ya dibagi bersama. Terus yang kedua ada penggadaian syariah, yang dimana tidak menggunakan bunga pinjaman. Nasabah hanya membayar biaya kepentingan barang, tapi tidak ada bunga. Terus ada bisnis halal. Usaha ini dilakukan secara jujur dan menjual barang yang halal. Jadi sistem ekonomi ini adalah cara negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap sistem ekonomi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ekonomi syariah ini hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan keberkahan. Karena itu, ekonomi syariah ini dianggap mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan manusiawi, teman-teman. Materi selanjutnya yaitu ada nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah. Di mana dalam ekonomi syariah ini terdapat beberapa nilai dasar
yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi nilai-nilai ini itu membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Nilai dasar tersebut bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu, teman-teman. Yang pertama itu ada nilai tauhid, yang dimana nilai tauhid ini berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik seluruh alam semesta. Dalam ekonomi syariah, konsep tauhid ini mengajarkan bahwa manusia hanya sebagai pengelola harta, semua rezeki yang berasal dari Allah, dan seluruh aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu dalam sistem ekonomi biasa kadang kan manusia merasa bahwa harta itu adalah milik pribadi sepenuhnya sehingga bebas digunakan sesuka hati gitu teman-teman. Namun dalam Islam kan harta itu hanyalah titipan, yang dimana artinya cara mendapatkannya itu harus cara mendapatkan harta itu harus halal. Terus cara menggunakannya itu bagaimana, dan cara menggunakannya itu juga harus benar. Contohnya, seorang pengusaha muslim tidak boleh menipu pelanggan meskipun bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah selalu mengawasin setiap perbuatannya, setiap apa yang dia lakukan. Terus kedua itu ada nilai keadilan sosial, yang dimana keadilan ini merupakan inti dari ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang harus dihormati. Tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada eksploitasi ataupun ketidakadilan secara ekonomi. Jadi dalam kegiatan ekonomi ini sering terjadi ketidakadilan. Contohnya, pekerjaan yang diberi upah terlalu rendah, terus pedagang menaikkan harga terlalu tinggi saat barang langka gitu, dan perusahaan besar itu menghancurkan usaha-usaha kecil. Jadi dalam ekonomi syariah ini hal seperti ini tuh tidak dibenarkan ya teman-teman, karena keadilan itu harus diterapkan dalam jual beli, terus pembagian keuntungan, pemberian upah secara merata, dan cara kerjasama dan kerjasama usaha. Contohnya itu ada keadilan dalam Islam. Rasulullah SAW kan mengajarkan pedagang untuk jujur dalam
tidak menyembunyikan catatan barang, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Karena keadilan akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu ada nilai kejujuran, yang dimana kejujuran ini adalah salah satu akhlak terpenting dalam ekonomi syariah. Tanpa kejujuran, kegiatan ekonomi syariah ini akan dipenuhi penipuan dan merugikan banyak orang. Ada penjelasan, maksudnya Islam itu sangat menekankan bahwa pentingnya kejujuran dalam berdagang. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur hingga mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Contohnya, perilaku jujur dalam ekonomi itu menggunakan kondisi barang yang sebelumnya tidak mengurangi tambahan, tidak memalsukan produk, dan tidak memberikan janji palsu. Jadi adapun dampak kejujuran. Jadi jika pedagang itu jujur, maka pelanggan akan percaya, usaha lebih berkah, hubungan dengan pembeli itu menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika pedagang suka menipu, maka pelanggan akan kecewa, usaha itu bisa hancur, dan dosa dalam pandangan agama. Terus yang keempat itu ada nilai tanggung jawab. Dalam ekonomi syariah, setiap manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Maksudnya, setiap pekerjaan dan transaksi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang Muslim harus bekerja dengan baik, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, pegawai harus bekerja sungguh-sungguh. Penjual harus memberikan barang sesuai pesanan. Pembeli harus membayar sesuai kesepakatan. Dan yang kelima itu ada nilai tolong-menolong. Yang dimana maksud nilai tolong-menolong dalam ekonomi syariah ini adalah mengajarkan bahwa manusia harus saling membantu, saling tolong-menolong. Tujuannya, ekonomi ini bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya, dalam kehidupan kita sering ada orang yang kekurangan modal, miskin, terkena musibah, atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Islam mengajarkan umatnya untuk membantu melalui zakat, sedekah, infak, wakaf. Contohnya, orang kaya membantu
masyarakat miskin melalui zakat. Dengan begitu, kemiskinan dapat berkurang, kesenjangan sosial mengecil, dan hubungan sosial menjadi lebih baik. Selanjutnya ada perbedaan bunga dan bagi hasil. Maksud dari materi ini penting karena sering menjadi pembahasan utama dalam ekonomi syariah. Pertama ada sistem bunga. Maksudnya itu bunga biasanya digunakan dalam sistem ekonomi konvensional. Contohnya, seseorang meminjam uang di bank lalu harus mengembalikan lebih banyak dari jumlah yang ia pinjam karena adanya bunga. Maksud penjelasannya, misal seseorang itu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 10%, maka dia harus mengembalikannya sebesar 1.100.000. Dalam Islam, tambahan seperti itu akan disebut riba. Karena memberatkan dan tidak adil. Karena memberatkan orang lain dan tidak adil. Mengapa riba itu dilarang? Karena membuat orang miskin semakin terbebani. Keuntungan hanya berpihak pada pemberian pinjaman dan bisa menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Yang kedua itu ada sistem bagi hasil. Dalam ekonomi syariah digunakan sistem bagi hasil. Maksudnya, keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha nyata. Jika usaha untung, maka kedua pihak mendapatkan keuntungan. Jika usaha itu rugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Contoh, ada seseorang memiliki modal dan temannya memiliki keahlian usaha. Mereka bekerja sama membuka usaha makanan misalnya. Jadi keuntungan itu akan dibagi 2. 60% untuk pemilik modal dan 40%-nya untuk pengelola usaha. Jika usaha itu rugi, maka kerugian juga akan ditanggung. Kerugian akan ditanggung bersama. Jadi sistem ini itu dianggap lebih adil karena tidak memberatkan salah satu pihak. Selanjutnya ada larangan dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini memiliki beberapa larangan agar kegiatan ekonomi berjalan secara sehat dan adil. Yang pertama itu ada larangan riba. Maksud dari larangan riba ini adalah tambahan yang memberatkan dalam transaksi pinjaman. Dampak negatif riba itu ada bakal menimbulkan ketidakadilan, terus memperbesar kesenjangan sosial,
dan membuat masyarakat terlihat utang. Yang kedua itu ada larangan gharar, yang dimana gharar ini berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Maksudnya, transaksi itu harus jelas. Barang jelas dalam barangnya, kualitasnya, jumlahnya, dan harganya. Contoh larangan gharar itu misal menjual barang nih, kita menjual barang yang belum jelas keberadaannya. Misalnya menjual ikan yang masih di laut tanpa tahu kepastian jumlah. Jadi hal ini itu dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada larangan maisir. Maksud dari larangan maisir adalah berarti perjudian atau untung-untungan. Maksudnya Islam melarang perjudian karena merugikan masyarakat, membuat malas bekerja, dan menyebabkan ketagihan. Terus contoh maisir itu judi online, terus taruhan bola, permainan taruhan uang. Yang keempat itu ada larangan penipuan. Islam melarang segala bentuk penipuan dalam ekonomi. Contohnya merugikan, mengurangi timbangan, menjual barang palsu, membohongi pembeli. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada peran pemerintah dalam ekonomi syariah. Jadi dalam ekonomi syariah ini pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga keadilan ekonomi. Tugas pemerintah itu mengawasi pasar. Maksudnya pemerintah harus memastikan tidak ada penimbunan barang, monopoli, atau permainan harga. Terus yang kedua ada menjaga kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus membantu masyarakat miskin dan membuka lapangan pekerjaan, mengelola zakat dan wakaf, agar bantuan dapat disalurkan dengan baik kepada yang membutuhkan. Terus yang keempat ada menjaga stabilitas harga, yang dimana jika harga barang terlalu mahal, masyarakat kecil dan kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. Perkembangan ekonomi syariah yang ada di dunia ya teman-teman.
di mana ekonomi syariah berkembang sangat pesat di berbagai negara, tidak hanya di negara Muslim, tapi juga di negara non-Muslim. Mengapa ekonomi syariah itu berkembang? Karena sistem ini dianggap lebih adil, lebih stabil, dan lebih memperhatikan etika. Negara yang mengembangkan ekonomi syariah itu ada beberapa negara. Yang pertama itu ada Indonesia. Indonesia memiliki bank syariah dan industri halal yang berkembang pesat. Yang kedua ada negara Malaysia. Malaysia itu menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Yang ketiga ada Arab Saudi. Negara Arab Saudi mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah. Dan yang keempat ada Inggris. Walaupun negara non-Muslim, Inggris juga memiliki sistem layanan baik bank syariah. Materi selanjutnya itu ada peluang ekonomi syariah bagi generasi muda. Jadi ekonomi syariah ini membuka banyak peluang pekerjaan dan usaha. Contohnya, pegawai bank syariah, pengusaha produk halal, konsultan keuangan syariah, bisnis fashion muslim, wisata halal, kuliner halal. Materi selanjutnya ada peran mahasiswa dalam mengembangkan ekonomi syariah. Jadi mahasiswa memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Yang biasa dilakukan mahasiswa itu mempelajari ekonomi syariah dengan serius agar memahami konsep ekonomi Islam dengan baik, menjalankan bisnis yang jujur. Jadi mahasiswa bisa mulai usaha kecil dengan prinsip syariah. Terus menghindari riba. Contohnya itu kita bisa menghindari pinjaman yang memberatkan. Misal kita menghindari pinjaman yang berbentuk ada bunganya, teman-teman. Dan ada mendukung produk halal. Maksudnya itu dengan membeli dan memproduksikan produk halal lokal. Jadi teman-teman, adapun penutup dari materi kali ini yang saya jelaskan, jadi dari pembahasan panjang yang mengenai sistem ekonomi dan ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya sistem ekonomi biasa, tetapi ekonomi syariah ini adalah sistem yang menggabungkan aspek ekonomi, moral, sosial, dan agama. Tujuannya untuk bukan hanya kekayaan materi, tapi juga keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Karena itu sebagai mahasiswa dan generasi muda, penting untuk kita mendalami ekonomi syariah agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja dan usaha di masa depan.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita bakal lanjut ke video selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.